Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga kalian sehat semuanya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan melanjutkan materi pembelajaran SKI. Sebelumnya, Ustadz sudah menyampaikan tentang materi keperwiraan Nabi Muhammad tentang Perang Badar. Yang kedua, keperwiraan Nabi Muhammad tentang Perang Uhud. Nah, kali ini Ustadz akan menjelaskan sedikit tentang keperwiraan Nabi Muhammad tentang Perang Khandaq. Anak-anak soleh dan soleha, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya musuh kaum muslimin itu bukan hanya dari kaum kafir Quraisy saja, tapi ada lagi musuh yang sangat-sangat membenci kaum muslimin sampai saat ini, yaitu dari kalangan Yahudi. Kaum Yahudi mencoba untuk memprovokasi kaum kafir Quraisy beserta suku-suku Jazirah Arab yang membenci kaum muslimin. Mereka mendatangi pemimpin-pemimpin Quraisy yang ada di Mekah. Mereka mendatangi Abu Sufyan dan menghasut, serta mereka menjanjikan kemenangan dan bantuan kepada kaum kafir Quraisy. Selain terhadap kaum kafir Quraisy, mereka juga mengajak suku-suku di daerah Jazirah Arab yang membenci Islam agar mau bergabung dengan mereka untuk menghancurkan Islam. Hingga akhirnya terhimpunlah 10.000 pasukan. Namun Rasulullah SAW yang merupakan orang yang sangat mulia, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya pasti dia mengetahui isu atau berita tersebut. Berita tentang terhimpunnya pasukan kaum kafir Quraisy, suku-suku Quraisy yang membenci kaum muslimin ini terdengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah langsung mengadakan musyawarah. Lama perdebatan terjadi. Banyak dari kalangan sahabat yang memberikan usulan-usulan, tetapi tak ada satupun yang usulannya dapat diterima. Akhirnya salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, beliau adalah sahabat yang berasal dari negeri Persia. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, di negeri kami dulu, di Persia, jika ada kabilah atau suku yang lemah diserang oleh suku yang lebih kuat, biasanya kami membuat benteng dengan cara menggali parit di daerah kami. Nah, usul saya ya Rasulullah, bagaimana jika kita membentengi Madinah dengan membuat parit?" Rasulullah SAW sependapat. Setelah itu kaum muslimin langsung bersiap-siap untuk melakukan pembuatan parit yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Setelah pekerjaan menggali parit ini hampir selesai, kemudian kaum muslimin ini mengalami satu masalah lagi, yaitu ada satu batu yang sangat besar dan sangat keras. Tidak ada kaum muslimin yang bisa menghancurkan batu tersebut. Maka mereka memanggil Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memukul batu dengan alat penghancur batunya tersebut, dipukulkan dengan sekerasnya sambil mengatakan Allahu Akbar. Maka pecahlah satu sisi dari batu tersebut. Sebelum pecah, terpercik api yang sangat terang, di mana para sahabat yang ada di situ pasti menyaksikan kejadian tersebut. Kemudian kedua kalinya Rasulullah SAW juga memukul lagi
Dan hal serupa terjadi pula. Kemudian untuk yang ketiga kalinya Rasulullah SAW memukul batu tersebut, maka hancur leburlah batu tersebut dan juga mengeluarkan percikan api seperti yang pertama dan yang kedua. Setelah perang Parit selesai, pasukan kaum kafir Quraisy yang berjumlah 10.000 pasukan terlihat di perbatasan Madinah. Sejauh mata memandang, pasukan Quraisy dan sekutunya perlahan namun pasti mendekati kota Madinah. Pada saat itu jumlah kaum muslimin hanya 3.000 orang saja. Pasukan kaum kafir Quraisy dari berbagai kalangan ini yang disebut sebagai bala tentara Ahzab dipimpin oleh Panglima Besar Abu Sufyan bin Harb telah mengambil posisi pengepungan kota Madinah. Dari pandangan bala tentara Ahzab, Madinah tampak lemah tanpa ada pertahanan apa-apa. Saat itulah Abu Sufyan memacu kudanya dengan secepat-cepatnya untuk menyerang Madinah. Mereka tidak mengetahui kaum muslimin sudah membuat benteng berupa parit yang sangat lebar dan sangat dalam. Kaum kafir Quraisy terus melaju. Tiba-tiba Abu Sufyan menahan serangan kaum kafir Quraisy setelah melihat ada parit di depan mata mereka. Mereka tidak kunjung menemukan celah yang dapat mereka lewati untuk masuk ke Madinah. Akhirnya kaum kafir Quraisy memutuskan untuk mengepung kaum muslimin. Walaupun pada saat itu mereka tidak memiliki persiapan. Suatu ketika Amr bin Abdul Wud, salah seorang kaum kafir Quraisy yang terkenal mahir dalam memainkan pedang, bersama beberapa kaum kafir Quraisy mencari celah untuk kesekian kalinya. Akhirnya mereka mendapati parit yang sempit. Kemudian mereka melompat dan mengelilingi antara tanah yang lembab. Kedatangan mereka disambut oleh kubu muslimin yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib dan sekelompok orang. Lalu Amr menantang Ali untuk berduel. Maka ia pun memenuhi tantangan tersebut sambil mengucapkan perkataan yang dapat membuat Amr marah. Maka terjadilah pertarungan sengit antara Amr melawan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dapat mengalahkan Amr dan membunuhnya. Akhirnya semua petarung dari Quraisy kalah, sehingga mereka keluar dari parit pertarungan tersebut dan melarikan diri dalam keadaan ketakutan. Kurang lebih 1 bulan kaum kafir Quraisy memblokir atau mengepung kaum muslimin yang ada di Madinah. Dan persediaan makanan kaum muslimin pun menipis. Rasulullah dan para sahabat tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta pertolongan. Tak lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pertolongan kepada kaum muslimin melalui salah seorang pembesar Quraisy yang bernama Nu'aim bin Mas'ud. Beliau adalah salah seorang pemimpin Quraisy dari suku Ghatafan yang pada saat itu ikut berperang menghadapi kaum muslimin. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepadanya agar dia masuk Islam. Maka Nu'aim pun menyelinap masuk ke dalam pasukan kaum kafir Quraisy dan mencerai-beraikan persekutuan mereka serta membuat mereka mundur lari terkocar-kacir. Sementara itu, kaum muslimin terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mendengar doa Rasulnya dan kaum muslimin. Setelah perpecahan dalam barisan kaum Quraisy yang disebabkan oleh Nu'aim bin Mas'ud,
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada mereka pasukannya berupa angin kencang sehingga menghancurkan perkemahan mereka, sehingga mereka merasa tidak tenang lagi. Dan Allah juga mengirimkan kepada mereka pasukan malaikatnya yang membuat mereka sangat tergoncang dan merasukkan rasa cemas serta rasa takut terhadap diri mereka. Dan pada malam itu pula Rasulullah SAW mengirimkan Huzaifah bin Al-Yaman untuk mengetahui keadaan kaum kafir Quraisy. Maka Huzaifah mendapati mereka dalam keadaan yang sangat buruk dan mereka sudah bersiap-siap untuk pulang kembali ke Mekah. Setelah itu dia segera kembali menemui Rasulullah untuk memberitahu kepadanya bahwa kaum kafir Quraisy akan segera pergi meninggalkan Madinah. Pada pagi harinya Rasulullah SAW telah melihat bahwa Allah telah mengusir mereka sehingga tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Perang Khandaq tersebut terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, tepatnya bulan Syawal. Maka berakhirlah perang Khandaq yang dimenangkan oleh kaum muslimin tanpa melakukan pertumpahan darah. Demikian materi perang Khandaq kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah perang Khandaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.